We will reviewing our mock test for question number 1. Four congruent squares are used to form a shape. Two squares meet it at each vertex of the shape as shown in the diagram. So in here we have like 40 degree, right? Now if this one 40 degree, that means in here will be 40 degree also, like that. Oh yeah, and then in here we have four congruent squares. This is squares, jadi for each vertex, untuk setiap sudutnya itu besarnya 90 degree, like this. Nah, total for all of this, ini kan ngebentuk sebuah lingkaran kan, like that. Nah, satu buah lingkaran itu besar sudutnya, total sudutnya itu adalah 360 derajat. That's mean for question number 1, the value of x is equal to 360 degree minus with 90 degree minus 90 degree minus 40 degree, like that. Nah, so we have 360 degree minus 220 degree. That's mean we have x equal to 140 degree, like that. Nah, jadi x nya itu sama dengan 140 derajat. Intinya apa? Intinya ini itu totalnya adalah 360 derajat. Jadi x nya berapa supaya hasilnya 360 derajat? Ya, x nya sama dengan 140, kayak gitu. Nah, what is the value of y? Jadi nilai y nya berapa? Nah, tadi kan ini kan 40 40. Nah, total dari sudut persegi itu kan 360 kan. Jadi ini sama. Ini 40 ini 40, ini y, ini y. Jadi kita punya 2y. Sehingga kita di sini punya 2 times 40 degree, nih 40 kali 2 ditambah sama 2 times y, ini 2y ini sama ini dikalikan itu sama dengan 360 derajat. 2 kali 40 itu 80 derajat ditambah 2y sama dengan 360. 360 derajat dikurangi 80 derajat itu adalah 280 derajat. Nah, ini kesisa 2y 2y. Maka y itu sama dengan 280 degree divided by 2. So we have y is equal to 140 degree, like that. So that is the answer for question number 1 and question 1a and question 1b, like that. Next, for question number 2, we need to sketch the triangle. That mean kita harus menggunakan penggaris sama busur untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Nah, next, we skip it, so we will solve question number 3. Question number 3, solve the 5x minus 2 equal to x plus 8, like that. Nah, ini caranya gimana? Kita satuin, katakanlah x nya dikumpulin di kiri, angkanya dikumpulin di kanan, sehingga x kalau dipindah ke kiri hasilnya jadi min x, sehingga 5x dikurangi x itu sama dengan, nah 8-nya tetap, jadi tetap di sini 8, min 2-nya dipindah ke kanan sehingga min 2 berubah jadi plus 2, like that. 8 plus 2 is 10, 5x minus x is 4x. So we have 4x equal to 10, that means x equal to 10 divided by 4, which is equal to 2,5, like that. Okay, that is for A. Now, factorize 3t minus 5ty. Nah, kalau kita ingin faktorisasi, kita harus melihat apa sih dari suku-sukunya yang sama. Jadi, antara 3t sama 5ty, apa sih yang sama? Yang sama itu adalah t-nya, sehingga t-nya kita keluarkan. Kalau t-nya kita keluarkan, sisanya apa? Yang asalnya 3t, berarti tinggal 3 doang. Terus yang asalnya 5ty, tinggal 5y doang, kayak gitu. Nah, this is the answer. Next, simplify k
to the power of 5 times K. Nah, kalau perkalian kayak gini ya, berarti pangkatnya kan bertambah kan. Jadi K pangkat 5 dikali K pangkat 1. Jadi we have K 5 plus 1 like this, which is equal to K to the power of 6. Jadi K pangkat 6. Next, D. H divided by 2 minus 8 is less than 5. Jadi ini sama kayak yang biasanya, kita pindahin semuanya sehingga ke sisa H doang. Maka apa yang dipindah? Yang dipindah itu berarti 8-nya sama angka 2, kayak gitu. Nah, kita pindah terlebih dahulu yang sangat jauh dari 8-nya, yang sangat jauh dari H-nya, yaitu siapa? Si 8, karena 2 ini nempel di H kan, jadi ini belakangan. 8-nya dulu yang kita pindah. Ketika 8 itu kita pindah, maka 8 minus 8 jadi plus 8. Maka H per 2 itu kurang dari 5 tambah 8. Maka 5 tambah 8 itu 13. Maka H per 2 itu kurang dari 13. Sekarang 2-nya kita pindah, sehingga H itu kurang dari 13 dikali 2, which is H is less than 26. This is the answer. Like that. Next, question number 4. Express 1 over 2x plus y plus 1 minus 3 over x plus 5. Nah, ini tuh logikanya sama kayak kita ngerjain soal fraction. Jadi, let's say we have 1 over 3 plus 2 over 5 like this. Nah, kita kan nggak bisa kan langsung menambahkan angka yang atasnya. Maka apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ini 1 dikaliin sama 5. Jadi kita kalikan silang, 1 kaliin 5, 2 dikaliin 3. Maka ini jadi 1 kali 5 plus 2 kali 3 dibagi sama ini 3 dikali 5. Kayak gitu. Itu contoh pengerjaannya. Nah, kalau di sini maka apa yang dilakukan? 1 ini dikalikan dengan X plus 5, sehingga ini jadi X plus 5 kali 1, hasilnya tetap sama. Kemudian 2X plus 1 ini dikalikan sama min 3. Kayak ini dikurangi 3 dikali 2X plus 1 per 2X plus 1 dikalikan sama ini X plus 5 like this. Nah, next, apa yang kita hitung Kak? Yang kita hitung adalah ini 3 ini kita kalikan secara pelangi. Jadi 3 kali 2X, kemudian 3 kali 1, sehingga kita punya X ditambah 5 itu kurang dari 3 kali 2X 6X. 3 dikali 1 itu adalah 3X minus 3 ya, minus 3 kali 1 adalah minus 3. Nah, divided by 2X plus 1 times with X plus 5 like this. So, kita hitung yang X sama X, yang angka sama angka. Jadi X dikurangi 6X hasilnya adalah min 5X. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Sehingga ini dibagi sama 2X plus 1 dikali X plus 5. This is the answer. Next, solve the inequality. In here we have 6 times X minus 1 square bigger than 24. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pindahkan semuanya sehingga tersisa X doang, kayak gitu. Nah, apa sih yang paling luar dari si X-nya ini? Yaitu si angka 6. Jadi 6-nya kita pindah, sehingga ini kesisa X min 1 kuadrat lebih besar dari 24 dibagi 6. Maka ini lebih besar dari 4. X minus 1 square is bigger than 4. Square-nya kita pindah, sehingga ini jadi akar 4. Ketika akar 4 diakarin, dia itu jadi plus minus 4. Kayak gini. Plus minus 2. Sehingga di sini kita punya X minus 1 itu lebih besar dari plus minus 2. Maka di sini ada dua percabangan. Yang pertama adalah X minus 1 sama dengan 2. Satunya lagi adalah X minus 1 sama dengan negatif 2. Nah,
kita pindahkan minus satunya, sehingga ini jadi 2 plus 1, ini jadi minus 2 plus 1, 2 ditambah 1 itu 3, sedangkan minus 2 ditambah 1 itu minus 1. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan, Kak? Kita lakukan yang namanya zero test. Apa itu zero test? Jadi kita masukkan dulu ya poin-poinnya ya, minus 1 sama 3. Ini minus 1, ini 3. Nah, zero testnya itu gimana? Kita masukkan X sama dengan 0. Ini zero test. X sama dengan 0 ke dalam salah satu persamaan ini. Katakanlah kita masukkan ke yang paling atas nih. Jadi kita punya 0 dikurangi 1 kuadrat itu lebih besar dari 24 dibagi 6, 4 ya. Besar dari 4. Kita masukkan yang ke sini aja. Oke. Sehingga kita punya minus 1 kuadrat itu lebih besar dari 4. Yang mana minus 1 kalau dikuadratin itu kan 1. Apakah 1 lebih besar dari 4? Nah, ini kan salah kan? Wrong. That's mean di antara 1 sampai 3 ini itu salah. Tapi di antara 3 sampai ke seterusnya ini benar. Dan minus 1 ke belakang itu benar. Maka penulisannya gimana? X is lesser than negative 1 and X is bigger than 3. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 4B. Next, we move to question number 5. Nah, in question number 5, we have a rectangle. Kita punya persegi panjang. Yang mana persegi panjang ini sisi satunya adalah 24 cm, sisi yang kedua itu adalah W cm. Kemudian dikasih tahu areanya itu adalah 432 cm square. Nah, berapakah nilai W-nya? Kayak gitu. Kita tahu bahwasanya area atau luasannya itu adalah P kali L, yakni 20. P kali L. Yang mana A-nya di sini itu adalah 432, P-nya itu 24, L-nya itu si W. Sehingga untuk mencari tahu si W, tinggal kita pindahkan 24-nya. 432 dibagi 24. Maka W itu sama dengan berapa? Sama dengan 18. Di sini jawabannya 18 cm. Oke. Next, question number 6. Question number 6. Here is a shape of shape drawn on a centimeter grid. Nah, find the area of the shape. Nah, gimana sih untuk mencari areanya? Untuk mencari areanya, kita tinggal menghitung berapa banyak kotak yang diarsir di dalam sini. Jadi di sini ada berapa banyak kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maka area of the shape itu adalah 19 cm square. Kayak gitu, simple right? Then find the perimeter of the shape. Kalau area itu menghitung berapa banyak kotaknya, kalau perimeter itu menghitung berapa banyak garisnya. Kayak gitu. Nah, kita coba hitung sama-sama. 1, 2, ini ya, yang kita hitung ini ya garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7, yang ini kan 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So the perimeter is 24 cm, like that. Nah, next, write down the order of rotational symmetry of the shape. Jadi ini tuh kita ditanya berapa banyak sih sumbu simetrisnya, kayak gitu. Nah, simetris sendiri itu apa, Kak? Simetris itu kalau misalkan kita melipat sesuatu hal, dia tuh bentuknya tuh sama. Contoh nih,
Kalau kita letakkan sumbu simetrisnya di sini nih, kayak gini. Nah, kalau kita lipat sisi kiri ke kanan, dia kan bentuknya kan sama kan, persis kan, kayak gitu. Itu namanya sumbu simetri. Nah, ada berapa banyak sumbu simetri di sini? Ada berapa? Ada 2. The first one is vertical in here, and the second one is the horizontal. Horizontalnya di sini, kayak gitu. Kalau misalkan kita X kayak gini menyilang, kita lipat, kan hasilnya kan nggak sama kan, makanya nggak salah. Kalau kayak gini pun juga sama, nggak sama, jadi salah, kayak gitu. Nah, berarti yang si ini itu jawabannya adalah 2. Next, yang D, on the shape draw all the line symmetry. Jadi garis simetrinya itu kita gambar, ya udah kayak gini, tinggal digambar garisnya pertama straight, garis kedua straight, horizontal kayak gini. Udah dapet 2 mark kayak gitu. Kayak next, question 7, draw a bar chart to show this information. Jadi di sini kita itu diminta untuk ngebikin bar chart. Bar chart itu apa? Diagram batang. Nah, ya udah tinggal kita sesuaikan. Misal di sini Brazil 18 nih. Berarti Brazil itu dari sini seret naik, seret ya. Ini si Brazil. Kemudian apa? USA-nya 8. Maka ini USA nih, USA 8. Sampai sini seret. Nah, terus next we have Mexico. Mexico is 4. Mexico-nya 4, so like this. Seret. Nah, this is Mexico. Mexico-nya 4. Next we have India. Indianya 5. So this is kan 6, this is 4. That means 5 is on the middle in here. Ada di tengah-tengahnya. Berarti India di sini nih. Seret. Ini India. Like that. Nah, gini doang kita udah dapat 2 mark. So easy, right? Next, how much greater? How much greater dari apa? Dari ini, orange produced in Brazil than the weight of orange produced in India. Jadi ini tuh Brazil, orange yang diproduksi di Brazil itu lebih besar berapa sih dibandingkan berat dari orange yang diproduksi di India, kayak gitu. Nah, how much greater? Kita lihat Brazil itu ngebikin 18 nih di sini. Jadi 18, si India itu ngebikin 5. Sehingga ini 18 dikurangi 5. Lebih besar berapa banyak? Lebih besar 13 million tons, kayak gitu. Next, yang C. Write down the ratio of the weight of orange produced in Brazil to the weight of orange produced in Mexico. Nah, yang dibikin di Brazil itu kan 18 dibandingin dengan orange yang dibikin di Meksiko. Meksiko cuma bikin 4. Maka rasionya, the ratio is 18/4. Jadi 18 dibanding 4. Nah, we need to give an answer in the simplest form, right? That means kita harus menyederhanakan 18 dibagi 4 ini. Sama-sama bisa dibagi berapa mereka? Sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga di sini jadi 9/2. Apakah ini bisa dibagi lagi? Tidak bisa, kayak gitu. Next, question 8. Nah, the table give information of the number of capital cities visited by each of 20 children. Nah, pertanyaan yang A, find the median number of capital city visited. Nah, gimana sih cara untuk mencari mediannya? Median itu nilai tengah. Maka nilai tengah itu dilihat dari si frekuensinya. Nah, kita total dulu nih frekuensinya berapa? 1 ditambah 3, 4,
4 ditambah 4 8, 8 ditambah 5 13, 13 ditambah 7 20. Maka total dari frekuensinya itu adalah 20. Nah, sekarang median itu kan nilai tengah kan. Tengah-tengah dari 20 itu adalah berapa? 10. Maka mediannya itu ada di data ke 10. Kayak gitu. Nah, data ke 10 itu yang mana, Kak? Data ke 10 kan ini. Atau gini deh, biar ada bayangan, kita jabarinya gini. 0 itu frekuensinya ada 1. Jadi ini itu 0-nya ada 1 kayak gitu. 1 di sini itu ada 3. Berarti 1 1 1 3 kali. 2 ini itu ada 4. Jadi ini 2 2 2 2 sebanyak 4 kali kayak gitu. 3 itu ada 5. Jadi ini 3 3 3 3 3 5 kali. 4 itu ada 7. Jadi ini itu 4 4 4 4 4 4 4. Nah, sekarang medianya kan dia data ke 10 kan. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita ketemu, data ke 10-nya itu adalah angka 3. Maka mediannya itu apa? Mediannya itu nilainya 3 kayak gitu. Next, work out the mean number of capital city visited. Nah, gimana cara menghitungnya? Ini untuk setiap numbernya kita kalikan frekuensinya kayak gitu. Jadi 0 kali 1 ditambah 1 kali 3 ditambah 2 times 4 plus 3 times 5 plus 4 times 7 divided by dibagi oleh jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya is 20 like this. Nah, kita hitung 0 kali 1 0. 1 times 3 is 3. 2 times 4 is 8. 8 plus 3 times 5 15. 4 times 7 28. Divided by 20. Nah, kita hitung 8 tambah 3 11, 15 tambah 28 43 43 plus 11 is 54. So we have 54 divided by 20, which is equal to 2,7 like this. Okay. Nah, how to work this one? Just use your calculator lah. Pakai aja kalkulatornya, kan you can use the calculator, right? Okay. I think that's all for our lesson today. See you on the next video. Bye bye.